Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Aziz Fadilan di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab permintaan ataupun pertanyaan dari teman-teman para kreator YouTube yang masih baru ya, maaf kata mungkin para YouTuber pemula. Jadi saya sering diminta untuk membahas soal dunia per-YouTuban, baik permintaan offline ataupun online. Jadi di sini ini merupakan video pertama saya yang membahas soal dunia per-YouTuban. Oke, pertanyaan pertama yang saya dapatkan, apa betul YouTube itu memberikan honor kepada kita, membayar kita sebagai kreator YouTube atau sebagai YouTuber? Pendapatan kita dari YouTube itu alurnya adalah kita mendapatkan penghasilan dari video yang kita tayangkan di channel kita di platform YouTube, kemudian ada iklan yang tampil di video kita, atau kita sebagai kreator YouTube apabila Anda mendaftar sebagai YouTuber Premium, YouTube Premium, itu para penonton YouTube Premium menonton video kita, itu juga kita akan mendapatkan penghasilan. Jadi intinya begini, misalnya Bukalapak, Tokopedia atau sejenisnya lah, para pengiklan yang muncul, iklan itu muncul di video kita biasanya kalau di smartphone itu sebelum video dimulai itu ada iklan, atau di tengah-tengah video atau di akhir video. Kemudian di bawahnya video kita itu biasanya ada iklan. Nah, dari situlah kita akan mendapatkan penghasilan dari YouTube. Jadi Bukalapak mendaftar kepada Google sebagai pemilik platform YouTube, kemudian iklan Bukalapak ditayangkan di video kita. Uang tersebut akan berputar dari Bukalapak masuk ke Google, masuk ke YouTube, kemudian di YouTube masuk ke rekening kita. Akan tetapi untuk mendapatkan semua itu rentetannya panjang, perjalanan kita akan panjang. Nah, bagaimana kita akan menjadi YouTuber yang sukses? Inilah tip-tip sederhana sebagai video permulaan saya. Untuk selanjutnya nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Yang pertama yang harus diperhatikan oleh para YouTuber pemula adalah komitmen atau kemauan keras kita untuk benar-benar terjun ke dunia YouTube. Sebenarnya dunia YouTube ini tidak terlalu banyak menyita waktu kita. Misalnya kita sebagai seorang petani ataupun misalnya buruh dan sebagainya, itu bisa kita lakukan setelah kita bekerja, rutinitas kita sehari-hari, kemudian setelah istirahat sore hari atau malam hari kita membuat video. Sebenarnya bisa paruh waktu karena tidak banyak menyita waktu sebenarnya. Tapi yang harus dikuasai sebagai seorang YouTuber adalah kemampuan kita untuk melakukan editing video. Itu adalah kuncinya. Jadi selain daripada komitmen atau kemauan keras kita untuk benar-benar serius mendalami dunia per-YouTuban, langkah selanjutnya adalah kita harus menguasai dunia editing video. Kalau di smartphone biasanya banyak para YouTuber itu menggunakan KineMaster ataupun Viva Video dan sebagainya. Pokoknya video-video editing yang ada di Android. Tapi kalau untuk pengguna PC itu juga bervariasi banyak, dari Adobe Premiere dan sebagainya, Wondershare dan sebagainya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk para teman-teman pemula ini yang sering sekali, dan ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan klasik bagi para YouTuber ya. Jadi pertanyaannya begini, Mas, bagaimana kita bisa mendapatkan banyak subscriber dan banyak jam tayang? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena memang betul pada tahun 2018 kemarin itu kebijakan YouTube itu berubah dari tahun sebelumnya, dimana para YouTuber pemula ini dituntut untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Setelah tercapai subscriber 1000 dan 4000 jam tayang tersebut, baru channel kita bisa kita daftarkan ke
AdSense, di mana AdSense ini juga platformnya mini Google. AdSense ini istilahnya adalah rekening online, di mana penghasilan dari YouTube kita nanti kita kaitkan dengan AdSense. Jadi semua penghasilan yang ada di YouTube masuk ke rekening online tersebut, namanya AdSense. Dari AdSense baru berpindah ke rekening bank yang kita miliki. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana sih kita mendapatkan banyak subscriber dan bisa mencapai 4.000 jam tayang? Kunci untuk mendapatkan subscriber dan jam tayang adalah di kualitas daripada video kita. Kualitas di sini ada terbagi menjadi dua, baik secara kualitas kejernihan video itu sendiri, jadi mutu daripada video itu sendiri jernih. Itu biasanya kalau di HP atau di smartphone itu dengan resolusi 720 maksimal 720 itu sudah sangat bagus. 480 saja kalau ditonton di smartphone itu sudah bagus sekali. Tapi yang paling penting adalah kualitas daripada isi atau konten video kita. Karena begini, para subscriber itu tanpa kita minta, kalau video itu memang benar-benar menarik dan bermanfaat bagi mereka, baik video itu berupa hiburan, misalnya komedi dan sebagainya, atau edukasi, di situ berisi trik-trik, tutorial, atau yang berisi ilmu pengetahuan edukasi dalam hal ini, itu tanpa kita minta, para penonton akan subscriber ke channel kita. Kita sering sekali silahkan subscribe, tapi kalau video kualitas daripada video kita itu tidak disukai oleh para penonton, maka mereka tidak akan mau untuk subscribe, karena memang mereka subscribe itu memang benar-benar suka, baik dari kualitasnya gambar ataupun dari isi itu sendiri. Di topik yang mereka cari, topik yang mereka sukai, itulah yang dicari oleh para penonton sebagai subscriber kita. Kita keluar-keluar kita minta subscribe, bahkan ada yang sub dan sebagainya lah, itu tidak akan berpengaruh besar apabila video kita sendiri kualitasnya kurang bagus, video kita kurang menarik bagi para penonton. Nah, itu kunci untuk mendapatkan banyak subscriber dan banyak jam tayang. Jadi intinya begini, teman-teman, ini sebelum saya tutup pada sesi video kali ini, pertama, tanamkan kuat tekad kuat untuk benar-benar menjadi kreator YouTube atau menjadi YouTuber. Yang kedua, Anda kuasai dulu ilmu editing video sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau Anda mungkin hanya bermodalkan smartphone atau HP, silakan kuasai sejenis KineMaster, Viva Video dan lain sebagainya. Baru Anda berkreasi, karena tanpa editing yang bagus, maka kualitas video kita juga kurang bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah cari topik yang benar-benar Anda kuasai. Topik itu bermacam-macam. Kalau Anda hobi di dunia permusikan, silahkan Anda bermusik. Kalau misalnya Anda suka mancing, silahkan membuat konten tentang dunia permancingan atau fishing. Kalau Anda memang orang yang bisa berkreasi dengan membuat film-film pendek misalnya, ya silahkan berkreasi dengan film-film pendek tersebut. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Selanjutnya nanti akan saya bahas hal-hal lainnya yang berkaitan dengan dunia per-YouTubean. Banyak kekurangan yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Kalau memang bermanfaat silahkan di-share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.